Makanan penyebab bulu kucing rontok guys. Jadi kali ini kita akan membahas penyebab bulu kucing rontok berdasarkan dari makanan atau unsur dalam makanan atau kandungan makanannya guys ya. Halo guys, balik lagi di Doni Channel, kita ditemenin sama Lion guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, langsung aja. Ini bulu kucing yang rontok ini perlu diketahui dulu bahwa tidak semua penyebabnya itu hanya soal makanan guys ya. Karena memang selain dari makanan atau apa yang dia makan begitu guys ya, isi makanan atau si nutrisi dari makanan itu gitu ya, yang juga bisa menyebabkan bulu kucing rontok kan banyak hal ya, seperti kucing stres, kucing yang memang lagi alaminya merontokkan diri, seperti kucing yang lagi hamil gitu ya, kucing yang birahi, kucing menyusui, terus juga kucing yang lagi sakit, ini tentu aja guys ya, dan juga kucing-kucing yang punya kondisi di mana penyerapan nutrisi atau vitaminnya itu kurang gitu guys ya, dan kucing-kucing yang dalam kondisi usia yang udah renta atau udah tua atau punya kondisi tertentu gitu guys ya, itu juga bisa menyebabkan kucing rontok. Atau bisa juga disebabkan oleh kesalahan kita dalam mentreatment, atau kucingnya tidak cocok dengan produk tertentu guys ya, misalnya sampo-nya. Nah jadi kalau misalkan kita kasih sampo yang terlalu panas bagi kucing itu, atau memang kandungannya terlalu keras begitu ya, nah itu juga bisa menyebabkan kucing ini mengalami kerontokan tentunya guys ya. Nah makanya kalau aku pribadi belakangan ini untuk sampo kucing aku udah beralih ke sampo yang herbal guys ya. Aku pakainya Maxpaw Shampoo and Conditioner ini guys. Ini kandungannya 92% berbahan herbal atau bahan alami guys ya, bukan bahan-bahan yang berbahaya apalagi untuk pemakaian jangka waktu panjang guys ya. Nah Maxpaw Shampoo and Conditioner ini kandungannya ada lidah buaya, ada lavender, ada lemongrass, dan lain sebagainya, tea tree oil ya, komplit guys ya. Pokoknya bahan-bahan herbal yang bagus untuk kesehatan kulit dan bulu kucing guys. Maxpaw Shampoo and Conditioner ini adalah sampo antibakterial, antivirus, dan juga antifungal atau anti jamur guys ya. Ada dua varian di sini. Yang satu adalah varian triple strength flea and tick, ini khusus untuk membasmi kutu atau anti kutu guys ya. Selain juga ada antifungal atau anti jamurnya. Dan yang satu ini adalah varian triple shine and smooth guys ya. Ini untuk perawatan bulu kucing harian yang bikin bulu kucing lebih bagus, lebih gembul, lebih indah, berkilau dan lembut, dan wanginya enak banget guys ya. Wangi herbal, dan kucing juga pasti suka, lebih tenang, kucingnya lebih santai, tidak bikin stres karena wanginya bukan wangi yang menyengat yang bikin pusing itu guys ya. Lindungi kulit dan bulu kucing kita dari infeksi dan iritasi. Gunakan sampo berbahan herbal karena kesehatan dan kebahagiaan mereka tak ternilai harganya guys. Langsung check out aja di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi guys ya. Ini recommended banget guys ya, biar kucing kita nggak rontok dan bulunya tetap bagus guys. Oke, langsung aja biar videonya singkat, kita langsung aja ke pembahasan soal makanan-makanan kucing atau isi atau nutrisi dari makanan kucing yang bisa menyebabkan kerontokan pada bulu kucing guys ya. Disclaimer, ini berdasarkan dari berbagai sumber yang aku baca dan juga dari pengalaman yang aku amatin di kucing-kucingku selama ini juga sih. Oke, yang pertama guys ya, makanan dengan kadar protein yang rendah. Karena seperti yang kita tahu bahwa kucing ini butuh protein yang cukup tinggi, terutama protein hewani gitu guys ya. Karena peran protein bagi kucing ini sangat vital guys ya. Makanya kalau kita lihat si kandungan nutrisi dry food atau makanan kucing kemasan itu biasanya protein itu paling atas dicantumkannya gitu ya, berapa persen proteinnya gitu guys ya. Jadi makanya ke kucing ini disarankan untuk memberikan protein yang cukup ya. Protein yang cukup bukan berarti protein yang berlebihan guys ya. Jadi secukupnya aja sesuai dengan kebutuhannya. Terutama untuk kucing-kucing yang misalkan masih kitten, dia butuh lebih tinggi. Kalau misalkan kucing yang udah dewasa, udah agak tua, itu jangan terlalu tinggi justru begitu guys ya. Secukupnya aja gitu guys ya. Tapi protein ini tetap paling dibutuhkan oleh kucing, terutama juga untuk masalah bulunya ini ya. Terus yang kedua, makanan yang berbahan tepung gluten guys ya, ataupun tepung-tepung lainnya juga. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak gitu guys ya. Kalau sedikit sih aku rasa aman-aman aja. Atau dry food yang kita beli itu juga ada tepung-tepungannya ya. Ada tepung jagungnya, tepung berasnya. Apalagi kalau misalkan kita beli makanan dry food murah itu ya, kayaknya kebanyakan tepungnya daripada yang sumber-sumber daging-dagingannya. Karena aku kan sering nyicip ya guys ya. Terus yang ketiga, makanan dengan lemak yang terlalu tinggi atau terlalu berlemak guys ya. Ya, lemak yang terlalu tinggi ini kan tentu aja menyebabkan kucing ini lebih cepat naik bobotnya dan bisa menyebabkan obesitas. Nah ternyata korelasinya ke obesitas ini dari yang aku baca guys ya. Karena kalau kucing ini obesitas itu cenderung akan mengalami kerontokan gitu guys ya. Nah seperti yang kita tahu kan, baik di manusia ataupun di kucing, lemak adalah yang paling bertanggung jawab soal obesitas ini guys ya. Jadi kalau misalkan kucingnya udah gendut, udah cukup lah stabil ya gitu ya berat badannya, kurangin makanan yang mengandung terlalu banyak lemak ya guys ya. Nggak sehat juga kan untuk jantung, untuk darah, kolesterol, dan lain sebagainya ya. Terus yang kelima, makanan yang terlalu asin atau mengandung banyak garam. Jadi asin dari garam gitu guys ya. Nah itu tentu aja ya bisa menyebabkan masalah kerontokan pada bulu kucing. Ini mah orang-orang udah pada tahu ya, mungkin kalian juga udah pada tahu guys ya, cuma mengingatkan aja begitu ya. Makanya aku kalau misalkan aku beli makanan kucing itu sering aku cicip guys ya, pengen tahu aja kira-kira ini seasin apa sih rasanya begitu guys ya. Karena beberapa makanan kucing dry food ini yang aku cicip ada yang asin banget guys. Asinnya tuh yang nggak masuk akal, maksudnya asinnya tuh bener-bener kayak asin dikasih garam gitu guys ya. Tapi aku nggak bisa sebut
sebut merek ya. Tapi yang rata-rata itu makanan dry food kucing itu rasanya tuh gurih asinnya tuh bukan gurih asin garam guys ya. Ya kayak tipis gitu guys ya. Ya kalau di manusia mah rasa-rasa seperti kacang lah gitu guys ya. Jadi bukan gurih asin dari garam, tapi gurih asin dari ingredientsnya mungkin begitu guys ya. Nah itu menurut aku yang istilahnya ya bisa kita percaya lah gitu guys ya. Bukan kandungannya banyak garam ataupun banyak micin gitu guys ya. Nah terus yang keenam, yang terakhir adalah makanan yang mengandung bawang-bawangan guys ya. Tapi seperti yang kita tahu kan bahwa kucing ini memang tidak dianjurkan atau tidak boleh makan yang bawang-bawangan seperti itu, tidak bagus untuk kucing gitu guys ya. Tapi mungkin aja bisa terjadi kalau misalkan orang-orang yang kebiasaan kasih kucingnya makanan-makanan manusia, apa yang dia makan dia kasih gitu guys ya. Namanya makanan manusia, semakin banyak bawang kan biasanya semakin sedap ya, yang gurih-gurih itu gitu ya. Nah kalau misalkan yang terbiasa berbagi ke kucingnya makanan-makanan yang mengandung banyak bawang, kalau kucingnya mengalami kerontokan sebaiknya stop ya, karena bawang ini bisa menyebabkan terjadinya kerontokan di bulu kucing gitu guys. Kalau untuk makanan kemasan atau makanan kalengan, makanan yang dry food yang dari pabrikan itu rata-rata nggak ada lah guys ya kandungan bawangnya gitu guys ya. Mereka juga tahu ya ada standarnya ya. Oke guys, gitu guys ya informasinya. Maaf kalau ada salah dan kurangnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi atau merekomendasi apapun, silahkan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.